Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sejumlah ibu di kota Semarang melaporkan seorang selebgram karena menggelapkan uang arisan sebesar 2 miliar rupiah. Kondisi pemain Madura United Ricky Ariansyah yang sempat tak sadarkan diri kini mulai membaik. Karena tidak ada akses jalan yang lebih cepat, warga Magelang bertaruh nyawa melewati jembatan gantung di atas Sungai Progo. Ribuan warga di Kabupaten Magelang nekat bertaruh nyawa melewati jembatan gantung dari bambu. Meski mencekam, jembatan itu tetap digunakan karena jadi akses jalan tercepat menuju kota Magelang. Goyang dan terus bergoyang. Warga yang tak terbiasa melewati jembatan gantung ini pasti takut saat melaluinya. Meski mencekam, jembatan ini jadi satu-satunya akses jalan dari Kabupaten Magelang menuju kota Magelang. Warga terpaksa melintasi jembatan yang melintang di Sungai Progo karena jadi rute tercepat dan terdekat menuju kota Magelang. Kondisi jembatan yang licin tak jarang membuat warga terpeleset dan hampir jatuh ke Sungai Progo. Tiap hari untuk kayak kerja gitu, mengantar sekolah. Emang nggak ada jalur lain selain ini, Pak? Ada, tapi muter sampai Bandungan. Katanya kemarin sempat jatuh ya, Pak? Itu saat Iya. apa? Aduh ya Allah, agak trauma gitu. Jembatan dengan panjang 100 meter dan lebar 1,5 meter ini hanya terbuat dari bambu yang dipaku dan digantung dengan anyaman kawat. Meski membahayakan, warga tetap menggunakan jembatan. Apalagi saat pagi hari, warga sampai harus bergantian untuk menyeberangi jembatan. Itu kan jembatannya memang sudah benar-benar parah, terus itu kan dibuat dari bambu, terus dipaku. Itu kan kalau ibu-ibu lewat bekerja tuh biasanya pada menjerit. Makanya Pada 2011 lalu, jembatan gantung ini pernah putus. 11 orang jadi korban karena jatuh ke sungai. Warga berharap pemerintah bisa membangun jembatan yang layak dan aman dilintasi. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Berbagai persiapan dilakukan untuk pemilu 2024. Di Kabupaten Purbalingga, TNI Polri gelar apel gabungan pengamanan pemilu. Sementara di Kota Semarang, rapat dengar pendapat KPU dan Komisi ADPRD membahas kendala sarana prasarana digitalisasi data pemilu. Yel-yel kebersamaan menandai dimulainya apel besar kesiapan TNI Polri untuk menjaga keamanan jelang tahun politik. Ramah tamah dan makan bareng di alun-alun kabupaten juga sebagai wujud silaturahmi pimpinan dan anggotanya. Jelang pemilu 2024, 3 satuan yakni Polres Purbalingga, Kodim 0704, dan Babinpot Dirga TNI AU Lanut Jenderal Sudirman membentuk Babinku Hemat dalam pengawasan pemilu mendatang. 3 Babin yaitu Babinsa, Babinpot dan Babin Kamtipmas. Mereka yang bersama-sama nantinya akan selalu ada dan hadir di tengah masyarakat. Kami di sini melaksanakan kegiatan ini untuk lebih memantapkan lagi sinergitas antara TNI dengan Polri sesuai dengan pesan Bapak Kapolri maupun dengan Bapak Panglima TNI, di mana kita di sini harus selalu bersinergitas. Persiapan tahapan pemilu 2024 di Kota Semarang juga dibahas dalam rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi ADPRD. Ada sejumlah kendala teknis yang dihadapi petugas jelang pemilu. Salah satunya terkait sarana prasarana jaringan internet di tingkat kecamatan. Apalagi KPU tak memiliki anggaran untuk menyewa sarana prasarana tersebut, padahal pemilu mendatang menekankan pada digitalisasi data. Hal-hal yang berhubungan dengan media digital atau kemudian digitalisasi informasi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku memang akhirnya itu kan penyediaan terhadap sarana prasarana itu kan nanti itu sesuai dengan surat dari Mendagri kepada Bupati Wali Kota itu nanti difasilitasi oleh pemerintah kota di wilayah masing-masing. Dan kami sendiri pun kemarin sudah beraudiensi dengan pemerintah Kota Semarang terkait tentang pemenuhan fasilitasi seperti wifi, lalu kemudian terkait tentang scanner atau kemudian printer dan komputer, sehingga nantinya harapannya dalam pelaksanaan pemilu besok itu bisa maksimal kan gitu. Karena memang dari KPU itu tidak menyediakan anggaran sewa ya untuk di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan.
Dari laporan tadi KPU dan beberapa PPK kan menyampaikan ada beberapa kendala. Tapi dalam hal ini KPU sendiri sudah koordinasi dengan pemerintah dan itu akan segera dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan itu segera ditindaklanjuti. Nantinya seluruh sarana dan prasarana di tingkat kecamatan dan kelurahan akan disediakan oleh pemerintah Kota Semarang. Apalagi dalam tahap pencocokan dan penelitian data calon pemilih, diperlukan fasilitas internet dan komputer untuk mempercepat proses pelaporan. Mardianto dan Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Purbalingga dan Kota Semarang. Ya, untuk memupuk kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sejak dini, puluhan siswa sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Boyolali diajak mengikuti lomba pungut sampah di lapangan Sudimoro. Sampah plastik, sampah kertas, hingga sampah botol yang berserakan di halaman sekolah dipungut dan dikumpulkan siswa sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Boyolali. Seluruh sampah yang terkumpul kemudian dibuang di tong sampah yang telah disiapkan panitia. Ya, ini memang bukan sekedar bersih-bersih halaman sekolah. Para siswa yang tergabung dalam anggota pramuka golongan siaga dari kuartir cabang Kabupaten Boyolali ini sedang mengikuti lomba pungut sampah. Dalam pertemuan siaga 1 hari atau Persari Kuarcap Boyolali, para anggota pramuka ini diajak untuk peduli dengan lingkungan sekitar lewat hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya. Harapnya anak-anak itu nanti terbiasa peduli terhadap lingkungannya. Jika ada hal yang kotor, tidak ada orang mereka peduli dengan lingkungannya akan kebersihannya. Senang banget. Tadi sampah apa yang diambil? Ada sampah plastik, sampah kardus, sampah botol, banyak banget. Lomba mungut sampah. Gimana? Tadi persiapannya apa aja? Plastik sama ngumpulin. Nah, dapat banyak nggak? Dapat banyak. Nah, sama siapa sih Dek ikutnya? Sama teman-teman. Selain lomba pungut sampah, puluhan anggota pramuka ini juga menyelesaikan tantangan lomba lain. Nantinya, para pemenang akan berangkat ke Pesta Siaga Bina Wilayah Surakarta di Kabupaten Sukoharjo pada Sabtu mendatang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Banyak cara dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal, salah satunya dengan menggelar karya profil Pancasila, seperti yang dilakukan SMK Negeri 2 Kota Tegal. Bait demi bait puisi dilafalkan seorang siswi SMK Negeri 2 Kota Tegal. Kegiatan gelar karya pada siswa tak hanya mengadu cara membaca puisi saja dalam bahasa Indonesia dan Tegalan. Mereka juga menunjukkan kemampuan membaca cerita pendek, membaca berita, hingga komedi tunggal atau stand-up berbahasa Tegalan. Agar semakin kental nuansa lokal, para siswa berbalut baju adat. Program Profil Pancasila adalah salah satu kurikulum yang bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang budaya lokal kepada para siswa. Di sana kita coba, kita kembangkan dari narasumber-narasumber yang ada, kemudian anak-anak sehingga anak-anak menjadi bertambah pengetahuannya khususnya untuk budaya lokal di Kota Tegal ini. Program ini juga bisa menjadi gerakan literasi sekolah yang dipilih SMK Negeri 2 Kota Tegal dan bisa dicontoh oleh sekolah lainnya. Program Profil Pelajar Pancasila adalah masuk bagian dari gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah yang dikemas dalam kearifan lokal budaya. Lewat gerakan melestarikan kearifan lokal bisa mendorong siswa, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Demikian berita Semarang hari ini, saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.